Yang ketiga, kita akan membahas terkait pemanasan ohmik atau ohmic heating, di mana ohmic heating ini juga disebut dengan resistance heating atau electroheating. Nah, si ohmic heating atau pemanasan ohmik ini merupakan suatu wujud dari perkembangan yang lebih baru, di mana arus listrik bolak-balik dialirkan melalui makanan. Dan resistensi listrik makanan ini menyebabkan suatu daya yang diubah secara langsung menjadi panas. Karena dia ohmic heating, ohm ini merupakan satuan dari resistensi. Resistensi adalah suatu hambatan. Nah, jadi ini perpindahan panas disebabkan karena adanya koefisien konduktivitas dari makanan. Dalam hal ini koefisien dari resistensi pada suatu makanan. Nah, karena makanan merupakan suatu komponen elektrik dari pemanas, maksud dari komponen elektrik ini karena si makanan ini dapat menjadi suatu hantaran. Makanan ini dapat menyerap atau menerima listrik ya dari suatu pemanas. Nah, karena si makanan ini kan mengandung komponen air. Komponen air yang merupakan penghantar panas atau penghantar listrik yang baik. Ada juga protein, karbohidrat, lemak, dan komponen-komponen lainnya. Sehingga terbentuklah koefisien konduktivitas atau koefisien dari resistensi makanan tersebut. Nah, dari koefisien resistensi makanan tersebut akan mempengaruhi seberapa cepat panas tersebut dihantarkan ke seluruh bagian makanan. Nah, si koefisien resistensi listrik dari makanan ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk menyesuaikan sifat listriknya atau sifat resistensinya dengan kapasitas dari pemanas. Pemanasan ohmik ini lebih efisien daripada pemanasan microwave karena hampir semua energi masuk ke dalam makanan sebagai panas. Nah, jadi kalau microwave heating ini dia tuh punya penetrasi panas yang terbatas, hanya sebatas di makanan tersebut. Tapi kalau ohmic heating dia itu memiliki penetrasi atau pancaran yang tidak terbatas sehingga pemancaran tenaga ohmik tersebut merata di seluruh bagian-bagian dari makanan. Pada pemanasan microwave ini tidak memerlukan kontak dengan makanan. Sementara pemanasan ohmik ini membutuhkan elektroda yang menjadi daya hantar yang baik. Jadi si pemanasan ohmik ini dia membutuhkan elektroda sehingga dapat bersentuhan atau kontak dengan makanan dengan baik. Nah, dalam praktiknya makanan ini harus berbentuk cair atau memiliki cairan yang mengandung partikulat untuk memungkinkan kontak yang baik dan untuk memompa produk melalui sistem pemanasan. Jadi singkatnya, konsep pemanasan ohmik ini merupakan ya pemanasan produk pangan dengan cara melewatkan produk pangan tersebut pada aliran listrik. Teknik ini terutama digunakan untuk produk pangan yang dapat mengalir. Di mana pada awal abad ke-20, pasteurisasi susu secara elektrik tercapai dengan memompa fluida atau liquid antara plate paralel atau paralel lempengan yang memiliki perbedaan tegangan, perbedaan voltase. Dan dewasa ini minat terhadap pemanasan ohmik sangat dilirik ya karena meningkatnya ketersediaan dan kualitas material elektroda. Keterbatasan perlakuan pemanasan konvensional telah dikenal di industri pangan, di mana kualitas produk ini tidak sesuai dengan yang diinginkan
Selain juga berhubungan dengan sensitivitas produk terhadap panas. Jadi kalau pemanasan konvensional itu dia negatifnya terhadap produk yang sensitif terhadap pemanasan. Pemanasan microwave telah diaplikasikan secara luas dalam penyiapan bahan pangan di rumah tangga. Namun, aplikasi komersial untuk inaktivasi mikroba masih menjadi pembatas karena terjadinya penyebaran panas yang tidak seragam pada sistem microwave. Selanjutnya, apa saja sih keuntungan dengan penggunaan pemanasan ohmik? Satu, jika kita menggunakan pemanasan ohmik, maka makanan atau produk pangan dapat dipanaskan dengan secara cepat pada laju yang sama di seluruh bagian, sehingga ini mengakibatkan tidak adanya pembentukan gradien suhu. Dengan demikian, pemanasan yang dihasilkan merata pada bagian padatan dan cairan jika resistensinya itu sama. Oke, jadi pada pemanasan ohmik ini, makanan dipanaskan secara cepat pada laju yang sama, sehingga dia tidak terjadinya pembentukan gradien suhu. Karena gradien suhu tidak terbentuk, pemanasan yang terjadi merata, tersebar secara merata baik pada pangan berbentuk liquid maupun solid jika resistensi mereka bernilai sama. Yang kedua, keuntungan menggunakan pemanasan ohmik yaitu dapat mencapai suhu yang cukup untuk pemprosesan UHT, ultra-high temperature. Lalu yang ketiga, tidak ada permukaan yang panas untuk perpindahan panas seperti pada pemanasan konvensional. Oleh karena itu, tidak ada risiko fouling pada permukaan atau terjadinya pembentukan kerak pada permukaan alat ataupun terjadinya gosong pada suatu produk dan hasilnya dan ini memiliki dampak frekuensi pembersihan dapat diminimalisir. Nah, jadi kalau misalnya pada pemanasan konvensional, fouling pada permukaan itu sering kali terbentuk kerak, terjadinya pembentukan kerak pada alat masak atau permukaan masak itu kerap terjadi sehingga operator harus rajin atau sering membersihkan kerak-kerak pada permukaan tersebut. Nah, dengan kita menggunakan pemanasan ohmik, ini tidak ada terjadinya pembentukan kerak di permukaan sehingga dapat menurunkan frekuensi pembersihan. Yang keempat, makanan yang sensitif terhadap panas atau komponen makanan yang sensitif terhadap panas seperti komponen makanan ini seperti vitamin C ya, tidak akan rusak karena pemanasan berlebih yang terlokalisasi. Jadi ketika kita ingin memanaskan produk pangan yang sensitif terhadap panas atau ada komponen dari produk pangan yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C, ini cocok kita menggunakan pemanasan ohmik karena dia pemanasannya itu nggak berlebihan. Dan pemanasan ohmik ini sangat cocok untuk cairan yang kental atau yang viscose karena pemanasannya ini seragam dan tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan konveksi yang buruk pada bahan-bahan di produk pangan. Makanan yang mengandung air dan garam ionik ini mampu dalam menghantarkan listrik. Ya, karena ini bersifat ionik, water ini kan H2O. H2O ini kan kalau dipecah H+ tambah OH-. Nah, ini kan merupakan suatu ion-ion yang dapat berfungsi, yang dapat bertindak sebagai penghantar panas yang baik. Garam-garam ionik misalnya NaCl, yang NaCl itu kan Na+ tambah Cl-. Nah, ini merupakan garam-garam ionik yang dapat dijadikan sebagai penghantar panas atau penghantar listrik yang baik. Tetapi si makanan ini juga memiliki hambatan yang menghasilkan panas ketika arus listrik
dilewatkan melalui makanan tersebut. Hambatan listrik makanan merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan seberapa cepat makanan tersebut akan menjadi panas. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang terpenting ya, faktor hambatan listrik dari makanan yang akan menentukan seberapa cepat panas tersebut akan berpenetrasi di dalam produk pangan. Pemanasan ohmik telah digunakan untuk memproses berbagai kombinasi produk pangan, yaitu seperti daging, sayur-sayuran, produk pasta, dan buah-buahan. Dan si ohmic heating ini tuh tidak seperti pemanasan konvensional ya, di mana pemanasan dari permukaan yang panas akan menuju bagian dalam. Jadi kalau pemanasan konvensional ini kan pemanasan dari permukaan yang panas ini akan berpindah, akan tertransfer ke menuju pada bagian dalam. Jadi coba dibuka lagi terkait materi baking atau frying ketika permukaan pada produk pangan mengalami panas yang maksimum, maka terjadi perpindahan panas dari sisi permukaan ke sisi dalam produk pangan. Nah, ini terjadi pada pemanasan konvensional. Namun pada proses ohmic ini melibatkan internal generation pada kecepatan yang terkontrol. Sehingga ini merupakan proses HTST yang dapat diterapkan untuk produk pangan yang sifatnya solid. Lalu bagaimana mekanisme inaktivasi mikroba? Mekanisme inaktivasi mikroba dalam pemanasan ohmic ini pada dasarnya sama ya dengan inaktivasi dengan menggunakan panas. Dan pada umumnya penggunaan pemanasan ohmic menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi seperti sistem pasteurisasi. Mekanisme elektroporasi ini akan terjadi selama proses pemanasan ohmic. Elektroporasi diingat kembali ya PEF ya, di mana pada PEF ini akan menimbulkan mekanisme elektroporasi yang menyebabkan membran sel menjadi berpori-pori. Nah, sistem berpori pada membran sel tersebut akan menyebabkan kerusakan lisis karena terjadi pembengkakan, masuknya air dan komponen-komponen lain yang berada di luar sistem mikroba masuk ke dalam badan membran sel tersebut lalu menjadi membengkak, lama-kelamaan akan menjadi lisis atau pecah. Nah, perlakuan ohmic ini berhubungan dengan gelombang frekuensi rendah yang menyebabkan dinding sel menjadi bermuatan dan membentuk pori, serta menyebabkan kebocoran sel. Nah, lalu bagaimana aplikasi pemanasan ohmic ini? Nah, si ohmic ini tuh berpotensi ya digunakan pada aplikasi proses blansir, evaporasi, dehidrasi, fermentasi, dan ekstraksi. Di mana perhatian utama dari aplikasi perlakuan panas tersebut adalah dengan mengontrol mikroba. Pemanasan ohmic ini juga sudah digunakan untuk mengelola buah utuh di Jepang dan di Inggris, di mana unit komersial dalam pengolahan telur cair juga dilakukan di negara Amerika Serikat. Oke, pada simpulannya keunggulan utama dari pemanasan ohmic yaitu cepat dan sistem pemanasannya yang relatif homogen, relatif seragam dan merata, termasuk untuk produk yang mengandung partikulat. Hal ini mengurangi jumlah total panas yang kontak dengan produk dibandingkan dengan pemanasan konvensional yang memerlukan waktu untuk terjadinya penetrasi panas ke bagian pusat dari produk pangan, serta pemanasan partikulat lebih lambat dari fluida. Dan dalam pemanasan ohmic ini, partikel dapat mempercepat pindah panas dengan melakukan formulasi pada kandungan senyawa ionik yang tepat di dalam fase fluida dan fase partikulat untuk memastikan tingkat konduktivitas listrik yang tepat.